Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Sehubungan dengan banyaknya para juragan yang minta dibuatkan sequel sebelumnya dari film Ip Man 4, maka kali ini saya mau coba menceritakan film awalnya Ip Man, yaitu Ip Man 1. Pada film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Ip Man sebelum pindah ke Hong Kong dan sebelum menjadi guru Wing Chun. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film dimulai dari Foshan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai sarangnya bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang mengarahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat, di rumah Ip Man, ajudannya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Ip Man adalah orang gedongan. Ip Man pun menemuinya. Orang ini adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Foshan. Dia ingin berlatih bersama Ip Man karena dengar-dengar Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Ip Man menolaknya secara halus, tapi Liu memaksanya. Dia bilang, kita latihan pribadi saja. Jadi kalau guru Ip kalah, maka tak ada orang yang tahu. Guru Ip pun menyanggupinya. Tapi dia mau makan dulu bersama anak istrinya dan mengajak Liu makan juga. Istri anggun Ip Man melirik sinis pada cara makan Liu yang sangat kemaruk itu. Seusai makan, Ip Man merokok dulu sebentar, sedangkan Liu lanjut makan makanan ringan. Di waktu yang sama, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumahnya Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental, remaja itu melihatnya dari jendela. Ip Man kembali melancarkan pukulan kombonya itu hingga Liu mengaku kalah. Dia pulang dan meminta guru Ip agar merahasiakan duel ini. Tentu saja Ip Man menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan, remaja si pengambil layangan itu, menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, guru Ip ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka umum. Lin pun melerainya. Lin adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada guru Ip. Liu meminta guru Ip menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih ngegas. Memangnya kenapa tak boleh? Seketika itu juga, Lin memelorotkan celananya Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kan kuno, sekarang zamannya pistol, sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga, Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Zhao hanya terdiam. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Ip Man memutuskan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah, Ip Man memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istrinya menemani Zun yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, Zun datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Ip Man mengacuhkannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Ip Man mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Tang juga, saat Sato melihat istri Ip Man yang cantik itu, dia ingin naik dan merenggutnya. Spontan, Ip Man pun menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao pun mengajak Ip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Lepas itu, Li Zhao pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Ip Man kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dia menemui Ip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Ip Man sangat berterima kasih pada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya, dan perkelahian kolosal pun terjadi. Saat buruh sedang berusaha payah melawannya, guru Ip tiba-tiba datang dan membantu menghajar para begal ini. Para begal ini kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Ip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya, Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu.
Lalu, Yuan, adiknya Lin, ikut membantu juga menyerang Yip Man. Tapi Yip Man sungguh cekatan. Yip Man akhirnya memukul kuping Jin sampai terpental. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Yip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Yip Man memberikan kotak kalengnya Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Yip Man kemudian mengambilnya lagi dan memberitahunya bahwa Lin kakaknya sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Yip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan. Ya, layangan yang pernah dia tangkap di rumahnya Yip Man. Rupanya, sang kakak selalu menyimpannya. Dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Yip Man. Dia menghimbau agar Yip Man tidak pergi ke pabrik kapas, karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Yip Man dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Yip Man datang menyerahkan diri. Dia lalu dipukul hingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Dia meminta Yip Man untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Yip Man menolaknya, dia malah menantangnya bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Yip Man berteriak pada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari Fosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Yip Man. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak, agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Yip Man menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Yip Man. Akhirnya, pertarungan pun dihelat juga. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya, istri dan Kuan kembali ke Fosan untuk melihat Yip Man. Saat Miura kalah dan babak belur, warga Fosan pun berteriak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba saja Sato menembak Yip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga, warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Li Zhao berupaya merebut pistol dari Sato, dan Li Zhao berhasil menembak leher Sato. Sang istri dan para warga pun mengerubungi Yip Man. Dan film pun berakhir. Gimana? Keren gak? Kalau keren, nanti kita lanjut lagi ke Ip Man 2. Tapi kalau tidak, mungkin kita cari film lain saja ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!